Baik, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang keempat. Di sini ada akar 3 kurang 5x lebih dari akar x. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, ini bentuk pertidaksamaan yang menggunakan tanda lebih dari. Sedangkan pertidaksamaan yang menggunakan tanda lebih dari itu hanya ada satu bentuk gitu ya. Ruas kirinya berbentuk akar dan ruas kanannya tidak berbentuk akar. Sedangkan untuk soal yang nomor 4 ini kedua-dua ruasnya itu berbentuk akar ya. Jadi pengerjaannya tidak bisa menggunakan langkah pengerjaan yang untuk bentuk yang kedua, untuk yang menggunakan tanda lebih dari. Lalu agar dia bisa dikerjakan kita balik lagi seperti contoh yang nomor 3. Jadi ini kita balik dulu. Jawab di sini kita balik. Jadi akar x-nya itu ada di sebelah kiri, lalu tandanya awalnya lebih dari jadi kurang dari, lalu akar 3 min 5x-nya berada di sebelah kanan. Nah, kalau soalnya sudah kita balik, berarti tandanya ini menggunakan tanda kurang dari, berarti dia seperti bentuk yang pertama yang menggunakan tanda kurang dari gitu ya. Karena yang menggunakan tanda kurang dari itu kan bentuknya ada dua, yang ruas kiri dan kanannya berbentuk akar atau yang hanya ruas kirinya yang berbentuk akar gitu ya. Nah, setelah kita balik ternyata bisa kita kerjakan sesuai langkah pengerjaan di bentuk pertama gitu ya. Oke. Sebelumnya kita tentukan dulu fx dan gx-nya. Fx-nya adalah si x, gx-nya adalah 3 kurang 5x. Oke. Langkah yang pertama itu ada syarat akar. Syarat akar yang pertama adalah fx lebih besar dari 0. Lalu yang kedua adalah gx lebih besar dari 0. Fx-nya adalah x. X lebih besar dari 0. Ini sudah selesai ya untuk si fx. Kenapa dia sudah selesai? Karena yang tertinggal itu hanya si variabel x-nya saja. Dia tidak memiliki koefisien, dia tidak memiliki konstanta gitu ya. Jadi kita tinggalkan, dia sudah selesai. Kita pindah ke gx. Gx-nya adalah 3 dikurang 5x lebih besar dari 0. Kita tinggalkan negatif 5x-nya, berarti 3-nya pindah ruas menjadi negatif 3. Nah, kalau kita tinggalkan x-nya saja, negatif 5 akan pindah ke sebelah kanan menjadi pembagi gitu ya. Nah, berhubung pembaginya ini adalah negatif, maka tanda pertidaksamaannya ini akan berbalik arah. Awalnya lebih dari menjadi kurang dari. Ya, jangan lupa itu ya. Oke, terus negatif bagi negatif positif, berarti 3/5 x-nya. Ya, jadi ada 2x, x yang lebih dari 0 dan x yang kurang dari 3/5. Lalu bagaimana cara menggambarnya? Nah, berhubung si fx dan gx ini bukan fungsi kuadrat begitu ya. Jadi tidak ada yang siapa yang duluan. Jadi mereka berdua langsung digambar gitu. Apabila ada yang fungsi kuadrat, berarti yang fungsi kuadratnya yang duluan digambar gitu ya. Tidak peduli dia si fx-nya atau si gx-nya. Pokoknya kalau dia fungsi kuadrat, dia duluan digambar gitu ya. Baru si linearnya. Nah, karena berdua ini sama-sama linear, berarti ya dua-duanya harus digambar secara bersamaan ya. Noktahnya ada 2, noktahnya penuh dua-duanya ya. Oke, sekarang kita tentukan siapa yang duluan titiknya, siapa yang di ujung sini gitu ya. Di sini ada 0, ada 3/5, berarti yang paling kecil itu 0. Karena 3/5 itu 0 lebih sedikit gitu ya. Untuk 0, dia lebih dari. X lebih dari 0, berarti dia geserannya ke kanan. Melewati titik 3/5. Lalu untuk 3/5 dia kurang dari, berarti arsirannya ke kiri, melewati titik 0. Nah, jadi HP-nya adalah yang terkena 2 kali arsiran, ya kan? Nah, di sini sebelum kita lanjutkan, dalam himpunan itu kan ada 2, ada yang disebut sebagai irisan, ada yang disebut sebagai gabungan ya. Itu pelajaran SMP tentang himpunan ya. Jadi apa yang membedakannya, bagaimana HP itu yang dilihat adalah irisannya dan bagaimana kalau yang HP yang dilihatnya adalah gabungan. Jadi melihatnya itu dari kata hubungnya sini. Kalau kata hubungnya itu dan, maka HP-nya yang dilihat adalah irisan. Gitu ya. Ini irisan. Jadi yang terkena 2 kali arsir itu adalah irisan. Kayak gitu ya.
Tapi kalau misalkan kata hubungnya di sini atau, maka HP-nya itu yang dilihat adalah gabungan antara HP-nya. Gitu ya. Oke, jadi karena di sini dan berarti kita lihat adalah irisannya. Ini kalau digambar ulang dia menjadi titiknya 0 di sini. Ini titik 3/5, gambarnya seperti ini. Ya, ini adalah HP1. Ya. Oke. Langkah yang kedua adalah menguadratkan kedua ruasnya, gitu ya. Oke, di sini yang Ibu ambil adalah soal yang setelah dibalik ya. Jadi soal awalnya itu tidak digunakan lagi. Jadi yang digunakan adalah soal yang setelah dibalik. Oke. Ini kita kuadratkan kedua ruasnya. 3. Oke, jadi kalau akar ketemu kuadrat berarti langsung hilang akarnya, berarti sisa X kurang dari 3 min 5X. Oke, karena ini fungsinya itu linear ya. Fungsinya ini linear, berarti yang punya variabel X kita gabung di sebelah kiri, sisanya yang konstanta kita tinggalkan di sebelah kanan. X berarti plus 5X, sisa 3. Berarti di sini adalah 6X kurang dari 3. Berarti X adalah 3 bagi 6. Atau sama-sama kita bagi 3 jadi 1/2. Ya. Oke, berarti kalau dia digambar, ini sebenarnya tidak perlu digambar karena dia hanya satu titik seperti ini ya. Kalau dia titiknya ada 2 baru bisa digambar. Tapi nggak apa-apa, ini kita gambar. Titiknya noktahnya nokta kosong ya, karena tidak ada garis di bawahnya. 1/2 kurang dari berarti arsirannya ke kiri ya. Oke, ini adalah HP2. Nah, lalu himpunan penyelesaiannya adalah irisan antara HP1 dan HP2. Oke, kita iriskan. Jadi di sini kita punya 3 titik ya. Titik 0, 3/5 dan 1/2. Oke, jadi ada titik. Jadi ketiga titik ini akan kita gambar dalam satu garis bilangan saja. Oke, kita bikin garisnya. Oke. Yap, sudah ada. Jadi ada titik 0, 3/5 dan 1/2. Yang paling kecil adalah jelas 0. Titik 0. Lalu 3/5 ya. 3/5. Oh. 3/5 itu tunggu belum ya. 3 kalau kita bagi 5 di sini 0 ya. 0 30. Oh, enggak. Ini 6 ya. Jadi 3/5 itu adalah 0,6 ternyata. Jadi 3/5 itu adalah 0,6, sedangkan 1/2 itu 0,5. Ya, berarti 1/2-nya duluan ya. 1/2-nya duluan, baru di sini 3/5. Oke, jangan salah ya. Untuk titik 0 nih ya, salah. Ini titik 0 dan 3/5 itu noktahnya noktah penuh ya. Karena dia berasal dari syarat akar, sedangkan titik 1/2-nya tetap noktah kosong. Ya. Oke. Untuk HP yang pertama itu dari 0 sampai 3/5. 0 sampai 3/5. Ini HP1. Oke. Sedangkan HP2 itu 1/2 kurang gitu ya. Kurang dari 1/2, berarti arsirannya ke kiri. Nah, kelihatan ya, yang 2 kali arsir. Yang 2 kali arsir itu adalah titik dari 0 sampai 1/2 ya. Yang kena 2 kali arsir. Ya, bisa dilihat ya, HP-nya tuh ada di sini. Di sini hanya 1 kali arsir, di sini hanya 1 kali arsir. Lalu bagaimana menulis HP-nya? HP-nya X, dimana karena HP-nya ini di tengah ya. Berarti X-nya di tengah, tanda lebih dari kurang dari. Titik paling kirinya 0, titik paling kanannya adalah 1/2. Tapi karena 0 ini noktahnya noktah penuh, ada garis di bawahnya. 1/2 noktahnya kosong, tidak ada garis di bawahnya, koma, X anggota bilangan real. Oke.
Kita lanjutkan ke contoh soal yang kelima. Di situ ada akar X min 3 lebih dari 5 kurang X. Jadi ini bentuk pertidaksamaan yang menggunakan tanda lebih dari. Tanda lebih yang menggunakan tanda lebih dari itu bentuknya hanya satu, yaitu di ruas kirinya berbentuk akar, di ruas kanannya tidak berbentuk akar. Jadi soal nomor 5 ini sudah sesuai ya dengan bentuk yang kedua. Jadi bisa kita kerjakan dengan langkah di bentuk yang kedua. Jawab di sini. Berarti tidak perlu dibalik ya karena sudah sesuai bentuknya. Fx dan Gx-nya kita tentukan dulu. Fx-nya adalah X min 3, sedangkan Gx-nya adalah 5 kurang X. Oke. Kita mulai ke langkah yang pertama. Baik bentuk satu maupun bentuk yang kedua, langkah pertamanya tetap sama, yaitu ada yang disebut syarat akar. Hanya saja untuk bentuk yang kedua yang menggunakan tanda lebih dari, syarat akarnya hanya satu, yaitu si fx saja. Karena si fx saja yang di sini yang ada akarnya gitu ya. Fx lebih besar dari 0, fx-nya adalah x min 3. Kalau kita tinggalkan x-nya, berarti min 3-nya pindah ruas menjadi positif 3. Ini bisa digambar, bisa tidak. Kalau misalnya digambar, berarti titiknya di sini noktahnya penuh 3, lebih dari berarti geserannya ke kanan. Ya, ini adalah HP1, kita tinggalkan. Oke. Sekarang kita ke langkah pengerjaan yang kedua. Langkah pengerjaan yang kedua untuk bentuk yang kedua ini ada dua gitu ya. Yang pertama adalah si Gx tapi kurang dari 0. Ingat tanda kurangnya ini tidak ada tanda garis di bawahnya, hanya tanda kurang dari, bukan tanda kurang dari sama dengan. Oke. Gx-nya adalah ini tadi 5 kurang X kurang dari 0. Kita tinggalkan negatif X-nya, berarti 5-nya pindah menjadi negatif 5. Kalau X saja berarti kedua ruasnya ini dikali dengan negatif atau dibagi dengan negatif. Kita ambil saja misalnya dikali dengan negatif gitu ya. Nah, karena dia dikali dengan negatif, maka tanda pertidaksamaan akan berbalik arah. Oke? Iya. Selanjutnya di langkah yang kedua gitu ya. Setelah si Gx kurang dari 0 itu ada kata atau. Nah, nanti nih HP-nya itu gabungan ya. Karena ada kata atau, kalau kata dan itu berarti irisan. Ini kedua ruasnya dikuadratkan ya, kedua ruasnya dikuadratkan. Dikuadratkan. Jadi si akar X min 3 lebih dari 5 kurang X-nya itu dikuadratkan kedua ruasnya. X min 3 kuadrat lebih dari 5 kurang X kuadrat. Nah, karena yang ruas kiri ini dia berbentuk akar, ketemu kuadrat, berarti akarnya langsung hilang. Sisa X min 3. Sedangkan yang ruas kanan tuh tidak berbentuk akar gitu ya. Dia jadi kita kuadratkan secara manual ya. Kita ambil kertas dulu. Jadi di sini di ruas kanannya itu adalah 5 dikurang X kuadrat ya. Jadi 5 kurang X kuadrat itu berarti 5 kurang X dikalikan 5 kurang X. Kita kalikan manual. 5 kali 5 25. 5 kalikan negatif X berarti negatif 5X. Negatif X kali 5 berarti negatif 5X. Negatif X kali negatif X berarti positif X kuadrat. Oke, berarti 25-nya turun. Ini yang bisa dihitung karena dia mempunyai variabel yang sama. Negatif 5 kurang 5 berarti negatif 10X ditambah X kuadrat. Ini kita balik, yang paling besar di depan X kuadrat dikurangi 10X. 25-nya kan positif ya, berarti plus. Nah, berarti hasil pengkuadratannya itu adalah X kuadrat min 10X ditambah 25. Oke? Iya. Karena di ruas kanannya ini dia berupa fungsi kuadrat gitu ya. Berarti apapun yang berada di sebelah kanan itu kita oper dulu ke sebelah kiri gitu ya. Jadi sebelah kanannya biarkan 0. Jadi di sini X min 3 sudah ada di sebelah kiri ya. Jadi dia langsung turun. Ini yang di kanan pindah semua ke kiri.
jadi berlawanan arah, berlawanan tandanya. X kuadrat awalnya dia positif, berarti sini 10x min 25 lebih dari 0. Sekarang kita hitung yang memiliki variabel x kuadrat hanya ini, berarti dia langsung turun. Terus yang memiliki variabel x itu ada x dan 10x, berarti x tambah 10x gitu ya, berarti jadi 11x. Lalu konstantanya negatif 3 dikurangi 25 berarti negatif 28 ya, lebih dari 0. Nah, fungsi kuadrat itu usahakan depannya jangan negatif ya, depannya jangan negatif, berarti supaya dia jadi positif kan boleh dikali dengan negatif, boleh dibagi dengan negatif gitu ya. Kita misalkan aja dia dikali dengan negatif semuanya ya, dari awal nih, dari depan sampai belakang. Berarti dia awalnya negatif jadi positif, yang positif menjadi negatif. Berarti tanda pertidaksamaannya otomatis berbalik arah. Kalau 0 dikali negatif ya tetap 0 ya. Tidak ada negatif 0. Oke, karena dia fungsi kuadrat berarti ada proses pemfaktoran ya. Kita faktorkan. X, oh ini 28 ya, sorry. Ketulis 25. 28, faktor dari 28 kalau dia dijumlahkan jadi negatif 11. Oke, kita di sini 28. 1 kali 28 negatif 1 negatif 28, 2 dan 14 ya, berarti negatif 2 dengan negatif 14. Perkalian 3 tidak ada yang hasilnya 28. Kalau 4 ada ya, 4 dengan 7, berarti negatif 4 dengan negatif 7. Selain itu tidak ada. Jangan dibalik di sini 7 dengan 4, sama aja gitu ya. Sama aja dengan 4 dengan 7. Jadi tidak usah 7 dengan 4. Jadi yang menghasilkan 28 itu hanya ini pilihannya. Sekarang kita cari yang hasilnya adalah negatif 11 kalau dijumlahkan. Yang menghasilkan negatif 11 itu adalah negatif 4 dan negatif 7. Kenapa ini yang kita pilih? Karena negatif 4 kalau dikurangi 7 jadi negatif 11. Oke. Berarti dia tadi negatif 4 dan negatif 7. Kita keluarkan. X min 4 sama dengan 0. Jadi jangan pakai tanda pertidaksamaannya dulu ya. Jadi tanda pertidaksamaannya ini akan kita gunakan saat menggambar. X sama dengan 4, ini titiknya. X kurang 7 sama dengan 0, berarti X sama dengan 7. Oke, siap untuk digambar ya. Nah, jadi gitu ya. Di sini kan dia linear ya, hanya X saja gitu ya. Terus yang ini kan dia fungsi kuadrat awalnya, ya kan? Ini fungsi kuadrat. Jadi yang antara dua pilihan ini yang digambar pasti yang fungsi kuadratnya duluan, gitu ya. Fungsi kuadratnya duluan, jadi kita gambar. Noktahnya di sini nokta kosong ya, karena tidak ada garis di bawahnya. Jadi di sini adalah titik 4, di sini adalah titik 7. Kita kasih jarak ya biar nanti bisa memasukkan titik 5-nya di tengah sini ya, jangan terlalu mepet. Oke, kita batasi daerahnya. Diawali oleh tanda positif selalu di sebelah kanannya. Lalu kita lihat pangkatnya di sini 1, dua-duanya ya, berarti ganjil, berarti tandanya berbalik arah. Oke, nah sekarang baru digunakan tanda pertidaksamaannya ini. Tandanya kurang dari, berarti yang diarsir adalah daerah yang sebelah yang bernilai negatif. Oke, nah ini adalah yang hasil dari HP yang di sini. Sekarang kita masukkan yang ini. 5-nya tuh berarti di sini ya, antara 4 dan 7. Di sini 5, noktahnya juga nokta kosong. Oke. 5 lebih X lebih dari 5 berarti geserannya ke kanan ya. Tekan. Oke. Bisa dilihat. Oke. Jadi yang diambil itu bukan dari 5 ke 7 ya, karena 5 dan 7 ini kan dia yang terkena 2 kali arsiran. Kalau kalian mengambil daerah yang dari 5 sampai 7,
daerah yang terkena 2 kali arsiran itu adalah irisannya, kata hubungnya dan. Sedangkan di sini kata hubungnya adalah atau. Kalau kata hubungnya atau berarti bukan irisan yang dicari tapi gabungannya. Oke, jadi himpunan itu kan ada yang irisan, ada yang gabungan gitu ya. Nah, kalau dia gabungan berarti ngambilnya dari paling pojok sini. Geserannya tuh kemana, yang kedua ini geserannya ke kanan sana ya. Jadi dari 4 ini ke sana, lebih dari 4 berarti, bukan dari 7 ke sana. Kenapa bukan dari 7 ke sana? Karena geserannya itu dia panahnya ke arah kanan, bukan ke arah kiri. Jadi ini kalau diambil kesimpulan, HP-nya itu hanya dari titik 4 ke kanan. Jadi X-nya lebih dari 4. Inilah HP2 gitu ya. Jangan HP-nya dari 5 sampai 7. Itu kalau kata hubungnya dan. Kalau kata hubungnya atau berarti kita mengambil gabungannya. Titik yang paling tinggi atau paling rendah itu sesuaikan dengan arah panahnya. Berarti kalau dia ke kanan berarti ambil yang paling kecil. Kalau arahnya nanti ke kiri berarti ambil titik yang paling besar, kayak gitu. Ngikuti ya. Nah, jadi HP-nya itu seperti ini. Hanya ngambil dari 4 gitu ya ke kanan. Ya. Hanya ngambil dari 4 ke kanan. Oke, itu adalah HP2. Sekarang kita akan mengiriskan HP1 tadi dengan HP2 yang kita dapat ini. Oke. Jadi untuk pengerjaan pertidaksamaan yang menggunakan tanda lebih dari itu agak beda sedikit dari yang menggunakan tanda kurang dari ya. Jadi di langkah yang keduanya itu ada proses penggabungan antara 2 HP gitu ya. Bukan irisan ya, bukan irisan. Dia penggabungan. Kalau di yang bentuk yang pakai tanda kurang dari itu, di langkah pertamanya di syarat akarnya itu adalah irisan karena dia menggunakan kata dan, fx dan gx katanya. Makanya yang diambil itu adalah irisan yang terkena 2 kali arsiran ya. Itu yang di langkah yang menggunakan tanda pertidaksamaan kurang dari. Tapi yang menggunakan tanda lebih dari itu di langkah yang keduanya prosesnya penggabungan, bukan irisan. Oke. Sekarang kita akan mengiriskan. Nah, kalau yang sekarang itu mengiriskan antara HP1 dengan HP2. Jadi di sini sudah Ibu gambar HP1-nya tadi adalah X yang lebih dari 3 dengan 3-nya menggunakan noktah penuh karena dia berasal dari syarat akar. Lalu HP2-nya adalah X lebih dari 4. Oke? Nah, kalau kita gambar ini ya, di sini kalau kita gambar X, titiknya tadi kita mulai dari HP1 ya, titiknya itu 3 di sini. Lalu di HP2 itu titiknya 4 ya dengan noktah kosong. Oke, HP1 itu X yang lebih dari 3 berarti geserannya ke kanan melewati titik 4 ya. Oke, sekarang HP2 itu adalah X yang lebih dari 4 berarti arsirannya juga ke kanan. Nah, dapat kalian lihat ya, kalau dia HP1 irisan HP2, kalau gabungan dia terbalik kayak gitu ya, kayak huruf U. Ini kalau seperti N itu berarti irisan. Berarti yang kalau dia irisan berarti ngambilnya yang terkena 2 kali arsiran gitu ya. Berarti HP-nya itu adalah mulai dari 4 ke sana. Gitu ya. Berarti HP-nya itu adalah X, di mana X gitu ya. Karena dia arsirannya ke sana, bukan di tengah ya, bukan dibatasi lagi oleh suatu titik. Berarti dia X-nya di pojok. Karena geserannya ke kanan berarti lebih dari 4. Karena noktahnya kosong, tidak ada garis di bawahnya, X anggota bilangan real. Kalau dia gabungan berarti ngambilnya dari 3 sini. Kenapa ngambilnya dari titik 3? Karena arah panahnya itu ke kanan. Gitu ya. Kalau arah panahnya ke kanan berarti titik antara semua titik yang ada itu ngambil titik yang paling kecil. Tapi kalau arah arsirannya itu ke kiri, ini arah panahnya itu ke kiri berarti ngambil titik yang paling besar. Itu bedanya irisan dan gabungan ya. Tapi untuk yang HP sesungguhnya gitu ya,
itu adalah HP1 iris HP2 gitu ya. Jadi saat mencari HP1 dan HP2 itu tergantung ya. Kalau HP1-nya misalnya kata hubungnya pakai dan berarti irisan kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya kata hubungnya atau berarti gabungan gitu ya. Oke.